Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD untuk video weekly atau analisa weekly. Ya, kemudian kita juga akan bahas mulai dari weekly movement atau weekly candle. Lalu kita akan teruskan membahas mengenai DXY dan juga kita membahas mengenai OI, COT dan juga news potensial untuk 1 minggu ke depan gitu teman-teman. Oke, pertama di sini kita lihat dulu. Yang pertama itu kita mau bahas mengenai OI data ya di sini ya. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold itu sendiri, dan juga kita akan membahas mengenai DXY. Tapi sebelum kita bahas untuk chart ya dari XAU sama DXY ini lebih lanjut, kita mau bahas dulu untuk news hari ini gitu. Jadi di tanggal 30 April ya. Ini kalau kita lihat ada news dari USD itu di jam 20.45 ya, untuk newsnya itu ada Chicago PMI. Kemudian di jam 9 malam itu ada CB Consumer Confidence gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat memang untuk kedua news ini dari hasil forecast ya atau data sementara itu dari 41.4 ke 44.9 untuk Chicago PMI-nya. Ini adalah berimbas positif ya, untuk si DXY. Kemudian kalau kita lihat lagi dari CB Consumer ini dari 104.7 ke 104.0. Nah, ini berimbas negatif untuk CB Consumer-nya gitu teman-teman. Jadi untuk news ya dari hasil forecast yang ada atau data sementara ini masih mix ya untuk si indeks dolar ini sendiri. Tapi let's see ya nanti bagaimana sampai data aktual ini keluar gitu teman-teman. Kalau memang keduanya memang betul bagus ya untuk si DXY ini sendiri, maka DXY masih ada potensi untuk naik kembali dari area support yang saat ini ya, itu di level harga kurang lebih untuk DXY itu di 105.63 gitu teman-teman ya. Jadi itu ya, itu yang memang akan jadi pendorong ya untuk si DXY hari ini gitu, pada malam hari ini. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, DXY ini belum berhasil ya ngebreak dari area 106.07 sampai 106.14 ya, dimana kalau kita lihat dari video minggu kemarin ya, video minggu ini ya, itu dilihat juga potensi untuk si DXY break dari area ini tuh masih kecil gitu. Kenapa? Seperti yang kita bahas bahwa sebenarnya si DXY ini secara fundamental ataupun secara news itu masih belum menjamin atau bahasa itu kayak memperkuat posisinya untuk break ya dari angka 106 ya sampai 106.14 ini gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat dia juga berada di area supportnya kembali itu di 105.68 sampai 105.56. Nah, untuk area support ini saya sesuaikan kembali untuk bagian bawahnya. Ini kita sesuaikan dengan area yang ada di sini. Nah, ini kalau kita lihat di sini, nah kita sesuaikan sama yang di sini ya untuk area support yang bagian bawahnya ini gitu teman-teman. Ya selebihnya sih belum ada penyesuaian lagi gitu. Nah, ini kalau kita lihat memang kalau memang hasilnya bagus ya untuk DXY, masa DXY ini masih ada potensi nih untuk naik atau rebound ya dari level harga saat ini gitu. Atau misalkan worst case-nya adalah dia turun dulu ya untuk nyentak di area support ini nih ya, nyentak di area support ini, atau bahkan bisa sentuh low-nya dulu di 105.25, baru habis itu dia naik kembali ya dengan target nanti kenaikannya bisa lanjut ke level harga 105.98 kembali gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ini bisa jadi area the next trend line resistannya dia sendiri gitu teman-teman. Jadi targetnya selama dia belum bisa break ya dari angka untuk saat ini sih yang paling dekat itu seperti yang kita bilang di 105.25 ya, maka target si DXY masih bisa rebound kembali ke angka 105.98 ya, terdekatnya di sini, sampai tertinggi itu bisa ke 106 kembali gitu teman-teman di sini. Ya, jadi let's see nanti bagaimana, soalnya mulai hari ini ya sampai hari Jumat nanti itu udah full of news atau kita sebutnya Fed Days ya gitu, atau harinya si The Fed itu sendiri ya, mulai dari interest rate decision, kemudian FOMC, kemudian ada ADP, kemudian ada Jobs Job Opening ya, lalu ada NFP ya kan.
Ya, jadi memang marketnya itu akan sangat volatil ya, dan kita usahakan kalau bisa mulai dari hari ini ya sampai Jumat nanti, atau bahasa 1 minggu ke depan ini itu safe trade dulu ya, dan mengkonfirmasi area itu lebih banyak konfirmasi atau double confirmation sebelum kita bisa entry ke dalam pasar. Jadi nggak masalah kalau kalian ketinggalan pergerakan harga di hari ini gitu, atau bahasa itu kita ketinggalan nih pergerakan harga untuk 1 minggu ini gitu, volatilitasnya tinggi gitu kan. Itu lebih bijak ketimbang kita harus gambling ya, dengan beranggapan bahwa oh ya harganya itu udah di support ya, tapi ada news nih high impact, kita open, tapi kita sendiri pada saat kita open itu ternyata malah kayak was-was gitu dan nggak begitu yakin dengan setup kita. Nah itu jatuhnya lebih ke gambling gitu. Jadi much better kita less trade dulu, kalau bisa memang safe trade ya sebelum kita entry itu double confirmation terlebih dahulu gitu teman-teman. Ya itu kalau saran dari saya. Tapi kalau misalkan kalian memang senang atau suka untuk trade di high volatility ya, minggu ini sangat cocok untuk kalian semua gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya, tetap ya ini masih formasi channeling downtrend ya untuk si DXY sendiri, dan memang polanya itu masih ada potensi untuk menjadi bullish flag ketika dia bisa atau berhasil ya ngebreak dari angka 106.0 ya 106.07 sampai 106.14, dan konfirmasi kuatnya itu ditandai dengan dia bisa break dari 106.31 sampai 106.38 di sini gitu. Oke, jadi itu untuk bagian dari si DXY. Jadi bullish flag ini akan dinyatakan gagal ketika dia bisa break ke bawah dan closing di bawah 105.25 gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi, kita mau bahas dari segi XAUUSD atau gold ini sendiri. Nah ini gold ini kalau kita lihat ya memang ada masih dalam channeling uptrend ya polanya, dimana kalau kita lihat nih di sini ada 1, 2 ya 3, kemudian ini 4 ya kan, 5, 6 gitu. Jadi channeling uptrend ini masih dijaga ya sama si gold itu sendiri gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat memang dari pola yang dihasilkan ya untuk area main levelnya itu masih sama, kurang lebih di level harga 2329 ya sampai 2334 ya poin 38 gitu. Jadi ini masih jadi area main level gitu teman-teman ya, main level ini ya. Artinya untuk sehari ini selama dia di atas 2335 ya atau 2334 ini, itu kita masih bisa ambil posisi ya buy dengan target di 2340 sampai 2344 gitu. Ya cuma ya balik lagi kita ya tadi kalau kita lihat juga dari DXY juga berada di area support level ya, jadi masih ada potensi nih si gold itu kalau misalkan DXY rebound ya, gold itu masih ada potensi melanjutkan pelemahan gitu. Pelemahannya bisa sampai mana? Kurang lebih bisa ke 29 ke bawah sampai kurang lebih di 24 sampai 20-an ya gitu teman-teman. Jadi ini bisa jadi area buy zone the next buy zone kita di sini gitu. Nah, walaupun nantinya mungkin dia agak keluar ya dari channeling uptrend dia, ya cuma kita bisa manfaatin ini sebagai short buy ya, atau kayak bahasa itu buy yang memang bukan untuk ditahan ya, hanya untuk intraday trade aja. Ya setelah itu target kita berarti sampai ke 2329 sampai 2334, dengan tertingginya itu bisa ke 2340 sampai 2344 kembali gitu teman-teman. Nah sedangkan untuk area sell point ya saat ini masih di 2340 2344, lalu dilanjutkan dengan 2349 2352 ya, dan tertingginya itu di 2359 sampai 2364 gitu. Ya, jadi itu untuk gold ya. Jadi memang kalau kita lihat untuk intraday kemarin gold itu cenderung sideways di sini. Ya main-main. Ya jadi dia sebenarnya untuk 1 minggu ini dia akan lebih digerakkan oleh sentimen gitu. Karena memang big news is coming ya kan. Kemudian big data report is coming. Jadi memang market ini akan lebih menanti sentimen ya ketimbang technical analysis nantinya gitu teman-teman. Oke, let's see ya untuk hari ini ya. Jadi memang secara overall gold itu masih berada di channeling uptrendnya dia ya, ini belum dirusak. Dan memang kalau memang dia ingin merusak channeling uptrend ini, dia harus bisa close di bawah 2321 ini ya, closing candle 1 jam gitu. Nah kita bisa cari sell di sini gitu, cari sell targetnya di 2316 2312 sampai di sini gitu. Nah di sini
di 2304 sampai 2300 gitu teman-teman. Oke. Jadi itu adalah area atau zona yang cukup penting ya di 2324, 2321 ini yang perlu kita pantau untuk channeling uptrendnya dia. Sedangkan untuk channeling uptrend ini kalau misalkan dia break ke atas ya di sini bisa break 2364, berarti nanti dia lanjut ke 2380 sampai 2390 kembali gitu teman-teman. Oke, jadi itu ingin saya sampaikan kepada kalian semua ya. Jadi sebenarnya kalau bisa kita mau sell dari harga saat ini ya di zona ini, itu memungkinkan nggak sih? Nah ini sebenarnya masih jadi gray zone ya, selama ini belum di break, much better kita belum sell dulu gitu ya untuk saat ini gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan in case kita mau nge-sell di area sini, itu lebih baik kita tunggu ya harga itu mendekatin di angka 40-an sampai 44 di sini gitu ya untuk area sell saat ini. Kalau untuk saat ini, karena kalau kita lihat nih, ini kan area supportnya dia gitu kan. Nah much better kita wait and see dulu di area sini sambil cari konfirmasi buy ya. Kita buy itu 1, 2 ya, jadi ada 2334, 2329 sampai 2324 dan 2321 gitu. Di bawah 2321 berarti kita cari konfirmasi sell dengan target di 2316, 2312 sampai terendah itu di 2300 gitu teman-teman. Oke, jadi itu dulu skenario nya dari saya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.